Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, maaf ya teman-teman, tadi kita sudah soma dulu. Sekarang kita mulai pakai soal yang agak serius ya teman-teman ya. Kalau tadi itu masih hanya untuk menunjukkan sebenarnya itu bagaimana proses alur planningnya saja. Sekarang akan kita coba untuk soal yang agak serius gitu ya. Kalau tadi itu belum serius, itu masih main-main. Oke, sekarang coba saya share dulu. Ini sebenarnya maksud dari soalnya itu apa? Mungkin ada sedikit. Ini apa nih? Oh, sebentar. Salah. Apakah sudah muncul ini? Sudah ya? Nah, jadi ceritanya tuh begini. Ini adalah ada suatu kasus timbunan ya. Ada satu kasus timbunan. Di sini ada tanah aslinya itu adalah yang nomor satu, 2, 3 ini. Ada clay, clay sand, dan clay sand. Di bawahnya seperti itu. Kemudian di sini nanti ada dimensinya kira-kira ketebalannya itu yang nomor satu ini adalah 10 meter. Kemudian lapisan dua itu adalah 6 meter. Kemudian lapisan ketiga adalah 14 meter. Jadi kurang lebih seperti itu. Direncanakan di sini tuh mau ada timbunan lah. Kira-kira bisa bisa jadi timbunan itu tuh bisa untuk jalan juga bisa. Jadi kira-kira ditimbun kurang lebih setinggi 5 meter. Setinggi 5 meter ya. Nah, 5 meter ini dibagi menjadi dua bagian. Jadi nimbunnya itu sekitar 2,5 meter, kemudian 2,5 meter. Jadi dilakukan dua kali penimbunan dengan masing-masing waktu penimbunan itu kurang lebih 20 hari gitu ceritanya. Dan nanti rencana itu ada beban jalan rencana itu kira-kira 10 kilonewton per meter persegi. Muka air tanahnya itu ada di permukaan sini. Kira-kira seperti itu ya. Jadi misal soalnya ini ya. Nah, di sini di bawah sini tuh rencananya tuh akan ada apa namanya tuh pavement, pavement ya. Pavement dengan ketebalan kurang lebih ya mungkin 20 cm ya. 20 cm dengan mutu beton 30 megapascal. FC 30 gitu ya, kira-kira begitu ya. Lebarnya 4 meter. Kira-kira gitu. Kalau misalnya kita lihat dimensinya kurang lebih seperti ini. Jadi dimensi totalnya kurang lebih ini lebar adalah 60 meter. Kemudian tingginya ini berapa nih? 20, 30, 35 ya. 35. Berarti tingginya lebarnya 60, tingginya adalah 35. Kemudian sebagai input adalah parameter-parameternya adalah sebagai berikut. Parameter-parameternya adalah sebagai berikut ya. Ini adalah ketebalan plat. Kemudian ini adalah FC-nya. FC itu yang mutu beton, satuannya MPa. Kemudian kita konversi menjadi modulus elastisitas. Yang rumusnya itu yang 4.700 itu, yang 4.700 berapa itu. Gitu ya. Kemudian kita akan mendapatkan nilai E modulus elastisitas, kemudian inersia. Nah, nanti yang menjadi input dari material plat itu adalah nilai EA, yaitu modulus elastisitas dikalikan section area. Section area ini adalah tebal ini. Tebalnya itu dikalikan 1 meter lari ke samping. Jadi tinggal 0,2 dikali 1, kira-kira begitu. Gitu ya. Kemudian asumsinya adalah Poisson ratio-nya adalah 0,1. Jadi kira-kira begitu. Nah, ini input parameter tanahnya adalah sebagai berikut, yaitu ini nanti bisa dipakai pakai yang Android B saja, nggak masalah. Jadi lapisan pertama tuh ada seperti ini. Jadi dari data NSPT ini ada dari NSPT, kemudian ini adalah gamma-gamanya, adalah berat jenis tanahnya, kemudian adalah kohesi, di mana ini tuh korelasinya adalah sekitar 4 dikalikan 6,7 ya, kurang lebih atau 5 lah, 6,7 atau 6 gitu. Ya, 6,7 ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Di mana kalau misalnya tanah clay ini adalah kita asumsikan nilai Pi-nya itu adalah 0, nggak ada. Dan modulusnya itu sekitaran kita pakai itu sekitar angka 200 kalikan nilai CU ini. Gitu ya, poin rasionya ini. Begitu juga, ini untuk nilai KXKY-nya adalah sebagai berikut ini. Ya, gitu ya. Kemudian di bawahnya itu adalah material sand gitu. Material sand dengan parameter nilai NSPT sekian, gamanya sekian, nilai C-nya itu tidak ada. Tapi nanti kita input di Plaxis ya satu lah kira-kira nilainya. Karena biasanya kalau diisi 0 tuh dia akan error. Ya, nggak tahu yang sekarang ya, tapi kalau yang dulu seperti itu. Kemudian kita asumsikan nilai Pi-nya adalah 30 dan 38. Nilai KXKY-nya adalah sekian. Sekian. 0,864 gitu ya kira-kira ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah immediate settlement yang terjadi dalam sistem timbunan tersebut. Jadi ketika timbunan selesai dikasih beban merata itu kira-kira penurunannya berapa?
Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, berapakah besar penurunan total akibat timbunan dan konsolidasi yang terjadi setelah 6 bulan? Timbunan dan konsolidasi setelah 6 bulan. Jadi setelah jalan itu selesai, kemudian dia dikonsolidasikan selama sekitar 6 bulan atau 185 hari dari masa penimbunan selesai. Ya gitu ya. Jadi posisi selesai itu berapa? Konsolidasinya 6 bulan. Kemudian ini juga, berapakah penurunan total akibat timbunan dan konsolidasi selama 1 tahun? Kalau tadi 6 bulan, sekarang 1 tahun. Gimana cara pemodelannya? Kemudian berapa penurunan total akibat konsolidasi yang terjadi jika diasumsikan itu yang dipakai adalah minimum extraspirator pressure. Asumsinya adalah 5 kilopascal nanti. Nah, ini lagi berapakah waktu yang dibutuhkan terjadi konsolidasi 90%. Nah, itu nanti stepnya seperti itu. Dan berapa nilai safety factor dari sistem timbunan atas sistem timbunan ya sesaat setelah selesai dibangun. Jadi ketika dia nimbun dikasih beban tanpa tanpa sebelum dikonsolidasikan itu kira-kira nilai safety faktornya berapa? Nah, itu yang akan kita modelkan gitu kan. Nah, gitu. Nah, di sini kita instruksinya ya pakai Morkulum aja lah. Yang simple gitu ya, pakai Morkulum. Nah, ini adalah saya coba jelaskan sebentar. Jadi nanti itu teman-teman itu nanti nginput model itu dengan menggunakan koordinat. Nah, tadi itu kan garisnya ditarik ya. Ditarik manual, terus diklik yang di posisi sini sama sini. Kalau misalnya koordinatnya belum sesuai, nanti bisa diubah di yang pojok kiri itu, nilai X sama Y-nya itu kan bisa diubah. Jadi nanti bisa diubah di sebelah situ. Dicocokkan dengan ini. Dicocokkan dengan ini. Gitu ya. Misal, misal ini kan saya juga sudah buat nih ya. Sudah buat, tapi saya ingin teman-teman itu untuk mencoba sendiri gitu kan. Biar nanti kalau misalnya ada kira-kira ada kendala, mau ditanya. Nah, misal begini, ini kan pemodelannya ya. Nah, kalau misalnya tadi itu kurang cocok, misalnya titik yang di sini misal gitu kan. Nah, ini bisa kita ganti. Misalnya tadi itu kita masih klik manual itu dapatnya X, X-nya masih 59, Y-nya tuh 0. Nah, ini yang bisa kita ganti manual di posisi ini ya. Jadi nanti sampailah nanti posisinya tergenerate semua ya. Posisinya tergenerate semua nih. Ini. Nah, tadi mungkin sudah dibuat sama Pak Agus tadi ya. Pak Agus tadi udah dibuat nanti model berarti nanti kita langsung masukkan parameternya ya. Oke. Nah, ini nanti semua dimasukkan semua ini. Pemodelannya itu. Kalau sudah dimasukkan, ini koordinat ini garis-garis tadi sudah dimasukkan, baru ditebali dengan menggunakan poligon untuk masing-masing kotak ini. Nah, nanti mungkin kita coba jelaskan ya nanti. Nah, kira-kira begitu. Dan ini selanjutnya langsung eh, ke arah modeling. Nah, mungkin dari Pak Agus mungkin bisa bisa lanjut untuk menggambarkan yang tadi mungkin supaya nanti bisa dicontoh atau diikutin dengan teman-teman yang lain, Pak. Monggo, Pak. Nah, ini Sebenarnya, mohon maaf Pak. ya, gimana, Pak? Tadi kan gini, tadi kan Bapak menjelaskan terkait titik-titik koordinat, bahwasanya Betul. kalau memakai Oh, ini langsung pakai ini ya. Langsung pakai apa namanya tuh? Langsung pakai poligon ya. Ini tadi bikinnya langsung pakai poligon ya. Oke, kalau misalnya seperti itu kita coba mulai dari nol aja ya, Pak Agus. Nanti coba kita ini. Ini gini Pak, Hah? kan ini ya apa itu, ini Mm-mm. kan dengan koordinat. Cuman yang Bapak ajarkan tadi kan terkait mengeditnya bagaimana dari X dan Y. Kalau dari awal kan dari awal kosong terus nentukan titik koordinat 0 dan 60 cm itu loh Pak. Dari mananya yang di apa ya, yang diketikkan itu. Di titik mananya. Kan ini kan pakai poligon tadi. Mm-mm. Terus kan semisal pakai poligon, semisal kurang pas diedit. Ah, ah.
kalau seandainya tidak pakai poligon, apakah bisa gitu dengan mengetikkan titik-titik koordinat yang sudah ditentukan gitu? Jadi sebenarnya itu ada satu cara cepat ya. Coba mungkin di ini dulu Mas. Ini Pak Agus atau Mas Agus ya? Pak Agus ya kali Mas, ya. Oh Mas Agus. Jadi gini, coba di ini ada sebenarnya ada salah satu gini. Coba coba sini saya contohkan dulu ya. Di coba di close aja dulu. ini tak hapus dulu. Hapus dulu nggak apa-apa. Sampai sore juga nggak apa-apa ini. Oke. Sekarang gini aja dulu Mas Agus. Jadi posisinya itu sekarang Mas Agusnya itu bikin kotak dulu pakai garis, pakai line. Ini cara nyoret-nyoretnya gimana ya? Anot, Ini ya, straight line ini. create line, klik dulu, bikin dulu, klik gitu. Bikin kotak aja dulu persegi panjang ke kanan, geser ke kanan aja. Klik ke kanan, terus itu banyak banget ya. Itu kayaknya kebanyakan ya itu ya. Zoom in, coba zoom in, di zoom gede. Kayak gede banget ini gridnya nih. Ke 60 tuh berarti klik aja dulu, klik gitu sembarang. 60 ya, Pak. Nah, yang penting bikin kotak aja dulu, bikin kotak kotak kecil aja. Terus Bawahnya ke 60 juga. ke atas aja, ke atas. Oh, ke atas. Berarti 60 14 kan. 60 gini. Nah, terus balik lagi ke 00 itu. Balik ke 00. Oke. Dah, escape. Ketik escape. Nah, klik escape itu yang itu tanda apa ini? Ini gimana cara nunjuknya ya? Coret-coret itu pakai anot anonet ya. Nah, yang ini nih Mas. Klik yang ini. Yang bagian apa nih, Pak? Ini nih, tombol ini. Itu udah escape dulu kan? Sampai escape dulu. Nah, udah gitu klik pojok salah satu ini dulu. Top itu klik itu. Nah, ini kan muncul koordinatnya ya. Ini kan 00 udah bener kan? Berarti coba cek lagi di sini udah bener belum? Angkanya itu adalah 60,0. 60,0. Oke, kemudian yang ini diklik itu jadi 60,14. Oh, ini jadi 6014. Kan sudah ada tuh tuh. Oke. Ini juga jadi berapa tuh? Jadi 0,14. Nah, jadi cara ngeditnya kayak gitu. Jadi cara clearnya mana ya? Jadi, tambahin lagi itu, bikin lain lagi itu untuk dua dua lapisan yang atasnya lagi. Gitu. Nah, nanti cara ngubah koordinatnya sama begitu. Sembarang dulu nggak apa-apa tuh, sembarang ke atas aja dulu nggak apa-apa. Nanti baru dibenerin manual aja. Sembarang aja dulu. Nah, klik. Nah, itu baru dibenerin lagi tuh. Sama caranya tadi. Berarti yang kiri itu 0,20, 0 Y-nya 20, yang satunya tuh 60,20. Nah, kok balik ke 0? Ya, oke. Ini kemana dia? Bikin, Hah? Ini kok? Oh, jangan garis yang diklik. Titiknya. Ini nih. Jangan ini. Titik. Ini yang diklik tuh, titik ini. Satu-satu tapi. Nah, itu. Klik itu. Nah, ya kan? Sekarang lapisan yang paling atas lagi.
sembarang dulu aja. Nanti kan dibenerin itu. Nah, itu dibenerin lagi tuh. Jadi berapa sih? 0 0,30 yang kiri. Yang kanan itu 60,30. Nah, kan jadi. Nah, sekarang bikin yang timbunannya. Pak, sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Ini tolong coba klik ini dulu, Pak. Balik ke sini dulu, Pak. Klik yang ini dulu, Pak. Ini kayaknya kegedean gambarnya. Klik yang ini dulu. Nah, ini kan kegedean ya. Kita butuhnya kan ini kan sampai berapa ratus nih ke kanan nih. Nah, ini coba masuk ke file dulu, masuk ke sini. Klik ini. Nah, itu ke model. Nah, ini kegedean nih. Nah, itu kayaknya 50. Y minimum itu 0. Y minimum itu 0. Y max-nya itu ya 40 lah. 40. Oke. Oke, coba. Nah, itu kan. Dah. Oke, sekarang bikin ininya, bikin timbunan. Itu klik sembarang dulu aja. Yang penting bentuknya trapesium dulu aja. Bebas kotak juga nggak apa-apa. Itu. Terus, ya udah gitu. Nah, baru nanti koordinatnya tuh diubah tuh. Yang paling bawah itu ini. Yang ini itu kan 19,30. Berapa Pak tadi, Pak? 19 19,30. X-nya 19, Y-nya 30. Yang itu 24 dan 35. Kemudian yang ini yang kanan itu 36 dan 35. Kemudian yang paling bawah itu 41 dan 30. Berapa, Pak? 41, 30. Nah, kalau yang ini, ini saya clear dulu ya. Nah, itu yang tengah itu nih pakai koma-koma nih. X, klik aja dulu di tengah gitu. Nah, itu apa-apa kayak gitu. Terus escape. Terus yang kiri itu 21,5, 21,5, itunya 32,5. 32,5. Yang kanan 38,5, kemudian 32,5. Nah, oke. Nah, ini kan udah jadi. Ini kan poligonnya kan harusnya udah jadi. Nah, sekarang kita bikin plat betonnya dulu. Gambar pakai plat. Plat itu di sini. Sini. Nah, ini pakai yang ini. Klik pakai yang plate. Nah, ini. Itu klik klik sembarangan aja di sini sama di sini dulu. Escape. Nah, itu koordinatnya dibenerin jadi 28,35. Ini enggak ini enggak ini 28. Yang ini tuh 28,35. Ya, Pak. Iya. Eh itunya yang titik kanannya 32,35. Oh, udah ya? Oh ya udah. Oh, udah bener, udah bener. Udah. Udah, terus kita ngasih beban nih. Coba beban itu ke sini berarti. Yang ini, line load. Nah, tuh klik aja tuh di titik itu. Titik ini sama titik ini gitu. Udah. Nah, ini kan udah jadi nih escape.
Udah bener ya? Sebentar ini. Udah bener ya Mas Agus ya? Nah, kalau sudah kayak gini, bikin poligon baru. Pakai poligon yang ini nih. Boleh, boleh, boleh. Bebannya tuh kita ganti -10, boleh. Minus. Oke, klik OK. Kemudian create soil polygon itu. Nah, itu yang atas, oke. Nah, ini ditebelin itu satu-satu dia, masing-masing kotak nembelnya. Klik, klik kanan kalau udah. Klik kanan. Nah, itu. Oke. Ini nanti teman-teman diikutin ya. Kalau ini sambil dicoba. Nah, ini poligonnya masih ada yang nggak nyambung di bawah nih. Dinaikkan coba. Nah, ini itu koordinatnya masih koordinatnya tuh yang pojok bawah tuh 00 itu harusnya. Nah, ini berarti yang ini nih. Ini kayaknya nih. 00. Nah, udah kan? Nah, sekarang yang ini tebelin yang ini. Nah, nanti koordinatnya terakhir aja benernya. Nah, gitu nggak apa-apa deh. Nah, terus ini, nah, karena ini kan dua ya, ada dua. Coba klik yang ini nih. Klik yang ini. Nih. Harus dibagi dua itu poligonnya kan. Pakai cut polygon. Nah, dipotong dari tengah-tengahnya. Garis. Oh, ini berarti kegedean ada gridnya ya. Ini kalau nggak bisa pas bisa diet juga. Coba aja dulu, coba. Kalau nggak nanti poligonnya di delete aja dulu. Klik kanan. Oh, kalau nggak kayak gini aja, Mas. Ini dipotong dari sini, dari sini ke sini potong kan. Nah, nanti kan jadi poligon, nanti diedit aja koordinat poligonnya. Dipotong dari terus sembarang di sini gitu misal gitu kan. Dari jauh-jauh aja nggak apa-apa. Dari sini misal gitu kan, kenanya di sini misal gitu, seret gitu. Miring dikit nggak apa-apa lah. Dah, klik. Oke, itu kan coba coba klik yang ini lagi nih. Itu kan udah kepisah ya? Belum kepisah ya? Belum kepotong ya? Coba delete aja Mas, delete aja. Poligonnya delete aja poligonnya. Bikin poligon baru, bisa nggak ya? Nah, di zoom gitu aja. Ini nggak pas ya Pak kalau Hmm, biar pas. Ini kan nggak pas. iya, 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 iya.
Ya udah situ nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa di situ. Betul, betul nggak apa-apa. Dipasin aja di sini nggak apa-apa nih. Yang pas di kotak gridnya ini nggak apa-apa. Di sini sama di sini nih. Yang pasnya aja kira-kira di mana? Nggak masalah. Paling nanti hasilnya beda dikit. Klik kanan. Coba masih satu ya. Kalau nggak bikin di delete aja poligonnya mas. Bikin poligon baru aja. Yang khusus timbunan ya. Khusus yang ini. Di delete semua aja yang ini. Yang ini, yang ini nih. Polygon delete aja. Delete, delete, delete. Nah, dah nggak apa-apa itu dibikin polygon aja lagi. Jangan di delete, jangan, jangan, jangan. Ctrl Z aja, diunduh. Dah, langsung bikin polygon aja. Polygon pakai yang ini nih. Nah itu, nah ditebelin langsung ke sini dulu, ke sini dulu, ke sini. Klik, dah. Jadinya kayak apa sih? Nggak pas ya? Ini koordinatnya nggak bisa diketik loh, Pak. Nggak bisa ya? Terlalu ini nih gridnya terlalu lebar dia. Coba saya lihat dulu gridnya tuh, ngecilin gridnya itu. Grid, project grid. Setting, mana setting? Iya grid. Ya, menit. Oke, nggak ada settingan gridnya nih. Jadi close aja mas, nggak apa mas. Atau coba saya praktekkan aja ya, nggak apa-apa ya, saya langsung aja ya, nggak apa-apa ya. Coba saya langsung praktekkan aja mas, Mas Agus ya. Oh, Oke, gini, Pak. Gini. coba di stop dulu. Jadi, jadi saya close dulu. Oke teman-teman ya, coba saya coba langsung praktekkan saja ini. Jadi begini. Oke, jadi begini. Oke, start new project, misalnya gini kita langsung sini ya, misal kita model tadi ini sudah plan strand node ini ya. Kemudian ini 12 X-nya itu tadi X-nya itu 60. Kita masukkan 60. Kemudian ini 35. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita untuk pertama untuk model ini itu bisa langsung seperti ini ya. Tadi kan kita udah coba ya. Kita klik sembarang dulu. Misal seperti ini ya. Misal seperti ini, ada tiga seperti ini, seperti ini. Kita untuk sementara yang ini dulu. Oke.
Jadi kita masukkan tadi ini 00 ya. Ini 00, kemudian di sini 60. Kita bisa edit di sini nih. Nah, film. Oke. 60, kemudian di sini nanti ada 60,14. Kita bisa ganti sini 60,14. 60,14. Kita lihat aja dulu. Misalnya. Yang di sini itu adalah 0,14. 0,14. Enter. Kemudian kita bikin garis lagi. Seperti ini ke sini. Ini bebas dulu. Koordinatnya adalah 0,20. 0,20 di sini 60,20 ya. 60,20. Kemudian kita bikin satu lagi. Ini berarti 0,30. Kita bisa ubah. Ini 0,60,30 ya. Sesuai dengan koordinat. Jadi seperti ini. Kemudian nanti kita bikin ini segitiganya begini. Jadi begini dulu. Ini bebas aja dulu. Oke. Kemudian ini kita ganti tadi koordinatnya 19,30 ya. 19,30. Kemudian ini 24,35. Kemudian yang ini adalah 36,35. Kemudian yang ini itu 21,5. Dan 32,5. 32,5. Ini 38,5. Kemudian di sini 32,5. 5. X-nya itu 38,5. 32,5. Nah yang ini 41,3. 41, 30. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, coba kita tebalin dengan menggunakan ini, create polygon. Seperti ini, kemudian begini. Seperti ini. Oke. Dan kemudian kita coba yang ini. Seperti ini. Nah, oke. Dan selanjutnya kita akan memodelkan plat ya. Memodelkan plat ini berarti kita perlu 34. 1, 2, 3, 4. Habis ini ya. Benar nggak ya? 28, 28,35 ya. 28,35, 32,35. Oke. Kemudian kita kasih beban merata setelah itu. Create line load seperti ini. Oke. Kita ganti angkanya jadi minus 10. Jadi gitu ya. Nah, nah, ini ada yang ngikutin nggak? Dari sini ada pertanyaan nggak kira-kira?
Ada yang ngikutin tapi masih bingung. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita bagi dua layarnya ya. Ini di situ, ini di sini. Oke. Nah, selanjutnya, ini kan tadi sudah ya. Ini sudah input sudah. Ini untuk membuat poligon sudah, ini sudah, plat sudah, ini kan sudah. Nah, sekarang kita input parameter nih. Parameter tanahnya dari mana gitu kan. Nah, parameter tanahnya kita ambil dari sini. Kita langsung ikutin aja nih. Kita klik ini, kita new soil kan gitu. Eh, kita ini aja nih. Nih, kita masukkan ini aja angka-angka ini ya. Kita masukkan angka ini. Kalau lapisan pertama itu kita klik misal di sini play ya. Kita klik play, kemudian sini more coulomb, kita pakainya tuh Andrin B. Kalau gitu ya. Andrin B kan ya tadi ya. Oke, selanjutnya ini gamanya kita masukkan dari angka ini. 16,5. Ini gamma unsaturated, kemudian yang saturated salah, balik. Ini 15,5. Oke, ini kita default tetap, kemudian kita pakai parameter nilai E-nya itu kita pakai ini nih. 6.700 ya. Kemudian untuk Poisson ratio-nya kita masukkan misal 0,35. Kemudian nilai SU-nya tuh nilai ini ya, nilai C ini ya, C sama dengan SU ya, 26,8. Oke, kalau sudah groundwater kita pilih yang ini. Ini course. Kita pakai fine ya, fine. Ini taruh lempung, kemudian kita masukkan nilainya tuh 0, banyak itu. 0,234,864. Oke. Ini untuk permeabilitas. Nah, seperti itu. Kalau udah kita oke. Kita itu play kan? Play kan? Nah, kemudian kita parameter yang kedua. Tanah yang kedua ya, untuk tanah yang ini, clay sand. Untuk clay sand. Berarti kan itu kan sand ya. Sand berarti itu kan tanah kita pakai drain kalau sand ya. Gravel, sand itu kita pakai drain. Kita pakai morkulum, drain. Kemudian ini kita masukkan itu 15,5 dan yang di bawah itu 16,5. Dan selanjutnya itu ini modulusnya itu 8320. Kemudian ini Poisson ratio-nya kita masukkan 0,3. Oke, kemudian ini kan ada C. C-nya kita anggap satu aja. Kita anggap satu kan di sini 0 ya. Kita anggap satu, kemudian ini 30. Sudah. Nah, ini kita masukkan di sini course. Kemudian kita masukkan ini 0,864 untuk permeabilitasnya. Ini oke. Nah, kalau sudah kita klik oke. Nah, karena ini mirip ya material antara 2 sampai 3 ini mirip, kita copy aja ya. Kita klik sini, kita copy. Copy kita kasih nama modelnya beda. Apa tadi? Clayson. Clayson, Morculum, Dry. Kemudian di sini sama. Yang beda tuh ada di sini. 13.120. 13.120. Kemudian di sini ini 0,3 sama. Ini default ini P-nya itu jadi 38. P-nya jadi 38.
C-nya 1 ya. Kemudian ini oke sama ya. 0. Kemudian sekarang kita masukkan untuk tanah timbunan. Kita copy juga. Copy 4 tanah timbunan. Tanah timbunan sama kita pakai yang drain juga. Oh, tapi ada sedikit nilai kohesinya dikit, ya kan? Tapi drain ini 15,6, 18 dan 17. Ini 17, ini 18. Kemudian ini parameternya kita masukkan 11.200. 0,3 ini C ini adalah 1, ini adalah 38 ya. Ini dia 35. P-nya 35. Groundwater kita samakan aja. Sama ya. Oke. Nah, ini kan definisi untuk tanah tanah ini ya, untuk tanah ya. Kemudian kita ke plat. Nah, ini kalau ini agak benar nih. Jadi inputnya adalah ini plat ini apa namanya? Plat jalan ya. Rigid pavement. Kemudian kita taruh di sini nilai EA EI. Ini EA-nya itu berapa? Kita masukkan nilai ini 5148 592. Kemudian EI itu yang ini 1761 Oke ya. Nah, sekarang gini, kalau di plastis itu kita kan tadi melakukan state kalau ketebalannya ada 20 ya. Kalau kita misalnya ini tuh tidak ada di sini input angka 20 tuh nggak ada. Tapi yang dimasukkan adalah nilai EA dan EI. Tapi nanti di sini muncul sendiri nih 0,2 sama dengan ini. Kalau ini udah benar maksudnya angkanya 0,2 gitu kan tadi desainnya 20 cm ya itu udah benar lah. Tapi kalau angkanya masih misalnya di sini muncul 0,1, nah itu ada yang perlu dicek. Gitu ya kira-kira ya. Karena di sini inputnya bukan bukan ketebalan tapi inputnya EA sama EI. W kita asumsikan ya berapa ya? Ya ini nggak muncul ya 2,4 lah misal gitu kan. Oke. Nah, kalau sudah kita klik OK, udah. Nah, kalau misalnya posisi sudah seperti ini ya. Ini kita tinggal drag nih posisinya nih. Ini pavement ini di drag ke sini, klik kiri tarik ke sini. Nah, itu udah oke. Kemudian kita balik lagi ke posisi soil and interface. Nah, ini kita tinggal drag nih. Ini tinggal ditarik ke sini, yang ini ditarik ke sini, yang ini ditarik ke sini. Yang tanah timbunan ditarik ke tanah timbunan. Gitu. Kalau sudah oke. Atau bisa juga ini diklik kanan, ini ke soil, kemudian set material, klik gitu. Atau cara begitu. Ada dua cara jadinya. Nah, ini kan sudah ya. Sudah nih. Udah selesai nih. Jadi kita langsung ke arah yang sini. Nah, ini kan tadi tahapannya ini kan udah nih. Input properties ya. Ini udah dimasukin semua input. Ini udah semua. Nah, sekarang kita coba generate mesh. Ya, generate mesh ya. Nah, ini saya biar gede dikit. Nah, kalau sudah seperti itu, dari sini kita pindah ke sini. Yang mesh ini. Nah, kalau misalnya udah pindah mesh, kita klik yang ini. Kita klik yang medium, terus oke. Nah, kalau sudah, kita mau lihat meshnya kayak apa. Ini klik. Nah, ini. Oke, kalau sudah seperti ini, nggak ada masalah, kita klik close. Kalau sudah, kita klik yang ini, flow condition. Kan tadi muka air tanahnya kan ada di permukaan ya. Kita buat klik ini, kita ke sini. Oke. Nah, oke seperti itu ya. Terus kita close boundary. Kita tutup.
seperti ini. Oke, udah. Kalau udah ya udah. Udah seperti itu, baru kita masuk ke tahapan konstruksi. Nah, kita sekarang masuk ke tahapan konstruksi nih. Nah, sekarang kan ini kan initial phase ya. Seperti tadi yang pas kita bahas sebelumnya tuh, ini kan adalah initial phase. Makanya kita harus pilih kira-kira tanah aslinya tuh yang mana ya lapisannya ya. Oke, kita klik ini, klik kanan, terus aktif, klik kanan lagi, aktif, klik kanan lagi, aktif. Nah, jadi tanah itu adalah ini, ketika kondisinya belum diapa-apakan itu kan kondisinya ini. Jadi ini kita aktifkan. Jadi posisinya di initial phase ini. Kemudian, kalau misalnya sesudah itu, kita kan mau melakukan reset displacement to zero, ya kan? Tadi kan, kalau yang kita bahas tadi di awal, reset displacement to zero. Nah, kita klik ini. Kita ganti namanya jadi reset displacement to zero. Oh, ini munculnya di sini. Sini. Kita klik tadi, ini muncul ini reset displacement gitu kan. Nah, ini jangan lupa diklik, ini udah lari ke reset displacement. Kalau sudah kita oke, kemudian kita tadi itu tahapan selanjutnya itu apa ya? Saya lihat pertanyaan ini dulu nih. Berapakah settlement? Oke. Ini kan reset displacement to zero. Nah, setelah itu kita masuk ke tahapan yang berikutnya, yaitu timbunan tahap 1. Timbunan tahap 1. Tadi, ini timbunan tahap 1. Kemudian ini kita mulainya tuh stepnya tuh kita mulai dari reset displacement ya kan? Reset displacement. Nah, itu tadi kan kita timbunan pertama itu kita lakukan selama 20 hari kan. Nah, kita ganti di sini nih 20 hari nih. Ini 20 hari. Oke. Sudah 20 hari. Nah, setelah itu kita masuk, kita oke. Nah, kita kemudian klik ini. Klik kanan, aktifkan. Nah, ini adalah mengaktifkan timbunan tahap 1. Kemudian di sini adalah timbunan tahap 2. Timbunan tahap 2. Nah, timbunan tahap 2 kita merupakan lanjutan dari timbunan tahap 1 ya. Nah, ini kita isi juga 20 hari. Oke, 20 hari. Oke, ini kita klik aktif. Baru nanti di sini kita tambahkan lagi itu adalah aktifkan beban. Beban jalan gitu ya. Ini beban jalan ya. Beban jalan kita mulai dari tahap 2 ini. Ya kan? Oke. Ini terus saja. Kita aktifkan ini. Klik. Kita klik aktif. Nah, kalau misalnya mau aktifkan satu-satu, klik kanan. Ini plat, tunjuk plat, aktif. Kalau misalnya platnya nggak mau diaktifin, ya tinggal klik diaktif. Tapi kalau cara yang tadi, langsung aktif ini, berarti dua-duanya langsung aktif. Gitu. Jadi kira-kira itu pemodelan seperti ini. Kemudian tuh tadi kan pertanyaannya kan berapakah embedded settlement yang terjadi dalam satu sistem timbunan ini? Oke, itu lewat. Kemudian berapakah besar penurunan total akibat timbunan konsolidasi yang terjadi setelah 6 bulan? Nah, untuk konsolidasi 6 bulan kita lihatnya di sini. Kita klik konsolidasi 6 bulan gitu ya. Nah, ini konsolidasi 6 bulan. Konsolidasi 6 bulan kan berarti mulai sejak beban jalan itu ada gitu kan. 6 bulan itu berarti 180 hari. Ini kita klik, ini consolidation, kemudian ini kita ganti jadi 180 ya, 180 hari. Oke, jadi 180 hari. Kita klik OK. Oke. Kemudian berapakah besar penurunan total akibat timbunan dan konsolidasi yang terjadi setelah 1 tahun? Nah, kita setelah 1 tahun kan dari posisi ini ya, dari phase 4 ini, maka kita klik ini dulu, kita klik ini konsolidasi 1 tahun. Konsolidasi 1 tahun. Nah, ini mulainya itu bukan dari yang 6 bulan, tapi mulai dari phase 4 ini ketika beban jalan diterapkan.
Nah, ini jadi bentuknya jadi begini. Jadi dia langsung masuk ke sini, gitu. Nah, ini kita ganti dari consolidation, ya kan? Consolidation berarti 365 hari. Nah, begitu ya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah berapa besar penurunan total akibat timbunan dan konsolidasi yang terjadi diasumsikan didapatkan minimum pore water pressure. Oh, kita klik lagi. Ini. Kita mulainya, kan ini mengerjakan satu-satu ya. Kita mau mulainya tuh dari sini. Jadi ini kita klik, ini minimum konsolidasi, konsolidasi minimum, minimum excess pore water pressure, excess for EWP, EWP, excess minimum excess pore water pressure gitu, kira-kira gitulah. Ini mulainya tuh sejak beban jalan. Ini konsolidasi, tapi ini dipilih minimum excess pore water pressure. Itu. Kemudian diklik OK. Kemudian berapakah waktu yang dibutuhkan terjadinya konsolidasi 90%? Nah, ini lain lagi. Ini klik ini konsolidasi 90%. 90% gitu ya. Konsolidasi 90% dimulai dari ini nih. Timbunan tahap 2 atau beban jalan, sorry. Dimulai dari beban jalan. Nah, ini kita ganti jadi konsolidasi, kemudian state construction-nya kita ganti jadi degree of consolidation 90% dia. Ini bisa diganti sesuai dengan kesukaan mau berapa atau mau ditentukannya berapa. Kalau teman-teman misalnya 50% aja, ya udah ini diganti 50%. Tapi biasanya kalau di definisi konsolidasi udah dibilang udah selesai tuh di angka 90%. Jadi kira-kira gitu. Nah, jadi gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapakah nilai safety faktor? Nah, ini biasanya ditanya nih. Berapakah nilai safety faktor timbunan sesaat setelah timbunan selesai dibangun? Berarti di posisi ini nilai safety faktor itu berapa? Jadi kita klik lagi-lagi, lagi-lagi ini dimulai dari beban jalan. Bisa juga kalau misalnya mau safety factor dari sini itu juga bisa. Cek. Nah, ini SF dulu lah ya. Ini mulai dari beban jalan. Kemudian ini kita ganti jadi safety. Udah. Kalau udah itu seperti itu sudah. Nah, kalau misalnya kita mau ngecek berapa safety factor itu setelah konsolidasi 90%, bisa kita buat kayak gini. Nah, ini jadi di sini nih. SF ya. Safety factor juga. Nah, ini mulai startnya tuh dari konsolidasi 90% ini bisa. Ini, oh ini safety. Udah, klik. Nah, kalau sudah jadi seperti ini merupakan ini yang namanya tahapan konstruksi ya, stage construction ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ingin membangun jalan ya, yaitu tahapannya kurang lebih seperti ini. Jadi proses yang namanya tahapan konstruksi ini harus dibuat sesuai dengan kondisi pelaksanaan di lapangan. Oke, kalau sudah seperti itu maka kita tinggal coba run. Nah, kita pilih titik dulu, kira-kira titik mana yang mau kita pantau. Nah, kalau misalnya di sini, titiknya misalnya tuh di sini. Sini ya, update. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita running. Nah, dan tinggal kita tunggu saja. Nah, teman-teman ada yang ngikutin nggak kira-kira nih? Atau ada pertanyaan? Jangan-jangan terlalu cepat. Nah, kalau sudah kayak gini tinggal ditunggu aja nih. Tinggal ditunggu selesainya di mana, gagalnya di mana gitu. Nah, gitu ya.
Kalau ini parameternya memang sudah diperhitungkan ya kemarin. Kalau yang awal tadi, kita ngasih contoh yang awal tadi itu memang ibaratnya tuh hanya untuk mencontohkan inputnya dulu, gitu. Cara inputnya gitu maksudnya. Ya. Ini kadang-kadang perhitungannya memang makan waktu yang cukup lama kalau yang ini kadang. Mana mungkin ada pertanyaan sambil nunggu, ada yang ikut nyoba. Jadi memang kalau misalnya cara input koordinat tadi itu, memang ada yang saya tahu tuh ada tiga. Kalau untuk posisi yang sekarang ini, yang pertama itu pakai borehole untuk melakukan buat lapisan-lapisan tanah itu pakai borehole itu bisa. Kalau saya pribadi saya belum pernah, tapi biasanya saya menggunakan bantuan program CAD, AutoCAD. Jadi kita menggambar secara skalatis di AutoCAD, kemudian kita eh, nge-save atau disimpan dalam format di XF. Baru nanti di sini bisa dipanggil nih. Nanti langsung jadi tuh gambar yang pertama tadi yang gambar koordinat-koordinat itu langsung jadi. Jadi kita nggak usah masukkan satu-satu kayak tadi ya. Itu karena memakan waktu yang cukup lama kalau kita masukkan satu-satu. Apalagi kalau misalnya mau melakukan analisa terhadap slope atau lereng yang kayak di gunung itu kan kalau lerengnya kan bentuknya kan aneh-aneh tuh. Jadi tuh koordinatnya juga tipis-tipis gitu kan. Nah, jadi makanya biasanya pakai input seperti itu. Tapi kalau karena ini masih geometri masih sederhana ya nggak apa-apa itu input manual. Kita tunggu aja ya. Ada pertanyaan sebelum? Ada pertanyaan? Mohon izin Bapak. Monggo. Ini kan kami tadi nyoba untuk ngikutin, cuman sepertinya agak kecepatan Pak. Jadi ketinggalan waktu memasukkan data tanah tadi. Oke, nanti habis running ini ya nanti kita coba balik ke sana ya. Baik, terima kasih Pak. Oh ya, sama-sama. Nah itu tadi maksudnya tuh kalau misalnya dari teman-teman yang maksudnya yang memperagakan, nah maksudnya biar saya juga paham nih kira-kira posisinya udah di mana gitu. Karena tadi tuh memang kelihatannya memang kayak gridnya tuh kayak kurang pas gitu kan. Jadi ya udah coba saya saya input gitu, input sendiri gitu kan. Nah nanti kalau misalnya ini nanti ada pertanyaan nggak apa-apa kita balik lagi, nggak masalah. Yang penting ini kan sudah terrunning dulu, tanggung soalnya. Baru nanti kita baca outputnya. Jadi saya kira nanti teman-teman eh, dipelajarin ya software ini. Jadi memang nanti kalau misalnya di dunia kerja itu memang kita tuh memang cenderung menggunakan software gitu ya. Untuk perhitungan-perhitungan analisa-analisa seperti ini. Ya minimal untuk sekarang
tahu softwarenya dan bisa mengoperasikan. Nanti kalau misalnya perihal parameternya sambil berjalan. Oke, ini udah selesai ya. Runningnya udah selesai. Oke, tadi pertanyaannya gimana? Sampai mana parameter tanah yang mana? Dari awal memasukkan data tanah itu, Pak. Oke ya. Oke, di sini berarti ya. Nah, silakan nih teman-teman ya. Kalau misalnya modelnya tadi ini sudah jadi, model ini sudah jadi ya. Nah, kita kemudian klik yang ini. Klik ini ya. Nah, untuk yang pertama, silakan input ini. Ini ya, silakan ikuti, kasih aja nama sama gitu kan. Atau sesuai dengan di PDF tadi. PDF itu tadi. Silakan seperti ini. Sudah? Nah, kalau sudah ke sini. Ini kalau ada yang belum minta ulangin, tolong dikasih tahu ya. Saya kalau nggak nanti nggak tahu nih kecepatan apa enggak nih. Ini ya, silakan ini diikuti angkanya. Kemudian ini groundwater silakan ikutin ini. Oke. Atau kalau misalnya teman-teman nanti ini bisa input yang ini, tabel ini. Kalau sampean teman-teman nanti pegang ininya ya, apa tadi modulnya itu. Nah, tabel ini bisa dimasukkan. Oke. Oke. Nah, ini. Nah, ini untuk material 1. Nah, ini untuk material 2, inputnya kurang lebih begini. Silahkan di ini dulu. Kalau sudah, ini parameternya. Ini ya. Ini parameternya kalau sudah ini. Caranya kayak tadi. Kemudian untuk groundwater, silakan masukkan ini. Oke. Kalau sudah, oke. Kemudian untuk lapisan yang ini harus nomor 3 ini bukan nomor 2. Saya ganti. Lapisan nomor 3. Oke, lapisan nomor 3 ini. Input ini, drain dan sebagainya ini. Kemudian parameternya ini. Ini ya. Input, silakan input. Kemudian groundwater. Ini. Silakan. Kalau sudah, oke. Untuk tanah timbunan, parameternya ini. Silakan diikuti. Kemudian parameternya ini. E, coefficient ratio, kohesi, C atau SU di sana, dan P. Oke. Kira udah semua parameter tanah udah semua teman-teman? Atau ada yang belum? Udah ya. Parameternya tadi udah ya. Kemudian kita ke plat. Ini plat. Nah, kalau misalnya belum buat, klik new, new ya. Kalau saya kan udah nih. Tinggal saya edit. Nah, ini silakan masukkan parameternya ini.
Yang dimasukkan adalah EA, EI, dan W. Ini Poisson rasionya itu harusnya ada nih. Poisson rasionya itu biasanya 0,1 aja. Ya udah. Ini Poisson rasionya 0,1 kalau mau. Bukan 0. Sudah? Kalau nggak sudah? Oke ya, kalau sudah, klik OK. Klik OK. Nah, kalau parameter sudah di-assign belum? Udah di-assign ke masing-masing belum? Ke masing-masing layar ini? Dengan cara klik kanan materialnya ini, kemudian soil, kemudian set material, tinggal pilih itu material yang mana. Yang 1, 2, 3, atau 4. Sesuai dengan lapisannya ya. Dan juga klik kanan, sama seperti itu sampai selesai. Termasuk ini. Lapisan yang atas adalah ini, kemudian tanah timbunan ya kan. Kemudian yang ini untuk plat juga sama. Diklik kanan, plate, set material, nih, klik rigid pavement. Sesuai dengan namanya ya. Untuk bebannya tinggal diklik ini jadi minus 10. Yang KJ star ya. Nah, itu kira-kira kalau sudah langsung klik yang ini mesh. Klik mesh, kemudian klik yang ini nih yang ada tanda segitiganya ini, generate mesh. Kasih aja yang medium dulu. Kemudian bisa dicek meshnya pakai ini. Nah, kalau sudah ke flow condition. Flow condition. Kemudian ini untuk groundwater levelnya tinggal klik ini, tinggal ditarik garis. Klik yang create water level, klik garis dari sini ke sini. Kemudian close boundary ya ini. Nih, diklik dari sini ke sini, sini ke sini, dan sini ke sini. Oke. Kalau sudah, baru masuk ke tahapan konstruksi. Apakah sudah? Tadi siapa tadi Mas siapa tadi nanya? Gimana? Apakah sudah? Oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap sudah. Oke, jadi sekarang kita coba ngecek outputnya ya. Karena tadi sudah di running. Karena tadi sudah di running, maka kita bisa cek outputnya. Jadi pertanyaannya apa? Jadi pertanyaannya yang pertama, berapakah immediate settlement yang terjadi dalam satu sistem timbunan? Berarti kan kita klik ini ya. Kita klik yang ini. Pilih yang ini. Pilih ini. Terus klik kaca pembesar. Nah, ini dia. Ini adalah immediate settlement yang terjadi sesaat setelah beban jalan itu bekerja. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat total deformationnya gini, ini, terus ini. Nah, ini yang berwarna. Berapa besarnya? Ya ini. 14,95 cm. Atau 0,1495 meter gitu ya. Atau berapa sih? 14,9 atau 150 lah, 150 mili. Kira-kira gitu. Kalau misalnya kita lihat gambar panahnya gimana? Pola pergerakan itunya. Pola pergerakan tanahnya. Nah ini. Nah ini seperti ini. Ketika dia dibebani, ini vektor. Tapi kalau misalnya kita cuma mau lihat pergerakan horizontal, gimana ya? Ini tinggal ini displacement
arah X. X kan ke sampingnya, horizontal. Kemudian ini, klik ini, kemudian yang Y. Nah, ini vertikal. Oke, itu adalah soal nomor satu. Immediate settlement yang terjadi dalam satu sistem timbunan. Belum ngomong konsolidasi ya, tapi immediate settlement. Nah, yang kedua, berapakah besar penurunan total akibat timbunan dan konsolidasi yang terjadi setelah 6 bulan atau 180 hari dari penimbunan selesai atau bisa dikatakan dari masa layan lah. Nah, ini tinggal ini kita klik dulu lah total deformationnya yang berwarna sedikit. Nah, ini. Nah, ini diklik berapa tadi? 6 bulan ya. Ini tinggal pilih yang 6 bulan. Nah, berarti justru dia tuh yang penurunannya tuh di sini. Ini siapa sih? Konsolidasi. Oh, malah di sini ya. Enggak yes ini. Kalau dari hasil running seperti ini saya itu tidak ini. Harusnya sih secara konsolidasi bentuknya hampir mirip seperti ini. Ini malah bentuknya itu kayak ini. Jadi di seolah-olah tuh eh, pergeseran tanah itu atau penurunan itu yang besar tuh di sini. Ini kan malah slope. Jadi bukan ini harusnya. Ini artinya apa kalau seperti ini? Berarti ini tanah di sini tuh parameternya kekecilan ini. Gitu ya. Jadi misalnya kita lihat berarti ya sekitar inilah yang biru-biru ini. Nah, ini malah kayak slope stability malah. Oke. Konsolidasi setelah 1 tahun. Ini malah di sini ya. Nah, coba kita gini. Ini kan karena ini di sini ya yang kurang oke. Saya juga kurang serak ini. Kalau seperti ini. Ini berarti kita close dulu. Berarti kita coba kembali ke sini. Kita perkuat untuk tanah timbunannya. Ini berarti nilai C-nya kekecilan. Itu tadi karena memang kalau misalnya C-nya itu mendekati 0, itu justru kegagalan yang sering terjadi itu seperti itu. Makanya yang paling susah sebenarnya adalah untuk menentukan parameter tanahnya itu. Ini kan. Ini kita edit. Nah, kalau kejadian kayak gitu berarti ini kemungkinan ini yang terlalu kecil. Ini tanah timbunan ya. Oh ya benar. Ya benar kalau kayak gini yang rusak memang. Kita taruh misalnya di sini jadi perasaan 5 ya. 10 lah. Oke. Kalian mistake masalah kita run lagi. Kalau ada perubahan parameter kita harus run lagi ya. Jadi kita running lagi. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini udah selesai. Berarti tadi ada parameter yang salah berarti memang. Oke. Kita lihat outputnya dulu ya. Nah, ini kan tadi penurunan setelah konstruksi. Kemudian penurunan setelah konsolidasi 6 bulan. Nah, ini baru benar. Jadi penurunan konsolidasi setelah 6 bulan ya ini. Berarti tadi berapa? Tadi itu adalah 15 cm. Kemudian setelah dikonsolidasikan totalnya jadi 17. Jadi kan lebih besar. Nah, kemudian setelah 1 tahun, maka dia akan menjadi 18, lebih besar gitu kan. Konsolidasi 1 tahun. Kemudian konsolidasi minimum excess water pressure adalah 20 cm. Kemudian konsolidasi setelah 90%, 19 cm. Ini dia.
Kalau misalnya kita lihat yang warna-warninya itu berarti seperti ini kira-kira. Jadi gambar mirip-mirip aja. Ini excess for water pressure. Ini yang untuk 1 tahun. Ini 6 bulan. Kalau misalnya kita ingin tahu berapakah penurunan yang terjadi hanya akibat konsolidasinya tok, kita bisa lihat di sini. Bukan di total displacement, tapi kita lihat di phase displacement. PU-nya, PUX lah. Nah ini, jadi ini tuh adalah penurunan hanya akibat ini konsolidasinya tok 6 bulan. Jadi kita nggak ngitung akibat penimbunan tadi yang awal-awal tuh nggak. Tapi ini hanya eh, murni karena dia dikonsolidasikan selama 6 bulan. Kalau ini 1 tahun, kalau ini minimum excess water pressure, kalau ini itu adalah 90% konsolidasi. Jadi kira-kira begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah nilai safety faktornya? Ya, nilai safety faktor. Berapakah nilai safety faktor setelah konsolidasi 90%? Misalnya gitu kan. Tinggal kita klik, kita lihat aja paling bawah ini. Lah, safety faktornya adalah 1,586. Jadi safety faktor sistem pentimbunan itu setelah konsolidasi itu adalah ini 1,586. Nah, kalau safety faktor persis setelah ditimbun 1,586. Jadi nggak terlalu banyak berubah ternyata kalau dilihat ini. Ya, kurang lebih sama. Harusnya sih memang lebih kuat. Jadi gitu kira-kira teman-teman. Ya, coba kita munculkan grafik ya, grafik dari masing-masing penurunan. Ini grafik ya. Kalau kita mau munculkan grafik itu kurang lebih seperti ini. Kita klik ini ya, grafik penurunan. Mana dia? Oh ini. Kemudian kita klik new, muncul di sini. Nah, kita mau lihat grafik untuk tahapan konstruksinya itu turunnya itu berapa. Ini adalah ini total, kemudian ini adalah step. Nah, ini adalah grafiknya. Note, ini pace, ini adalah tahapan-tahapan konstruksi tadi yang nggak perlu bisa kita hilangkan. Hmm, Step displacement change axis. Ini kita change axis. Ini tuh harusnya tuh change axis. Flip vertikal. Nah, ini bukan ini ya. Sudah cancel. Kita ganti aja. Bukan step tapi time. Settlement versus time. Ini new project ini deformation total. Ini step ini time. Ini
Flip change. Nah, kalau misalnya kita lihat grafiknya itu adalah ini. Jadi kalau misalnya itu grafiknya itu terhadap ini ya, tadi konsolidasi satu tahun yang ini ya. Jadi ketika ada ditimbun, turun gitu kan. Kemudian dikonsolidasikan ini grafiknya gitu. Sampai satu tahun. Bukan setahun ini berarti ini konsolidasi hampir 90% ini kalau seperti ini. Ya, ini berarti konsolidasi hampir selesai. Jadi kalau untuk mengeluarkan grafik biasanya itu memang seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mau mengeluarkan grafik settlement versus time ya kurang lebih tadi caranya seperti ini. Tinggal dipilih-pilih aja tadi. Kalau misalnya mau yang step ya step. Kalau misalnya mau yang settlement ya ini settlement versus waktu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak? Udah selesai nih kayaknya untuk ini apa namanya pemodelan. Kira-kira dari teman-teman mungkin ada pertanyaan atau mungkin yang sedang membuat ada yang bingung, silakan bertanya atau saya serahkan ke Bu Moderator mungkin untuk eh, memandu mungkin kalau misalnya ada yang bertanya, silakan teman-teman. Kalau misalnya mau ada yang tanya, mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman. Nah, oke. Saya kira gini aja ya. Ini kan sudah kalau menurut saya ini sudah 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 apa nih namanya tuh? Untuk pemodelan Plaxisnya menurut saya sih udah cukup ini. Udah cukup. Jadi misalnya teman-teman mau tanya silakan gitu kan. Atau mungkin ikut beserta untuk memodelkan ketemu bingungnya di mana silakan disampaikan. Jadi posisi untuk menurut saya untuk penjelasan tentang Plaxis ya penggunaan untuk salah satu case ya itu eh, sudah. Jadi teman-teman itu tinggal nanti menyesuaikan. Jadi kalau misalnya untuk posisi ya, posisi nanti misalnya teman-teman kan tentang jalan ya, mungkin sedikit penjelasan ya kegunaannya. Ini kan tentang jalan. Jadi nanti teman-teman itu nanti kalau namanya bikin jalan itu kan ketemu dengan kegiatan yang namanya cut and fill ya. Cut and fill itu ya membuat trase jalan, nemu ketemu tebing yang nanti dipotong tebingnya kan, ketemu lembah yang nanti lembahnya diuruk itu cukup gitu sebelum pakai jembatan gitu kan. Jadi nanti software ini yang salah satunya bisa digunakan untuk melakukan analisa itu, ya kan? Untuk analisa itu. Jadi di sini bisa menentukan nanti konsolidasinya berapa, penurunannya berapa, safety factor dari timbunan yang dibuat teman-teman itu berapa gitu kan. Terus ada lagi memang satu lagi kalau misalnya teman-teman memodelkan kayak retaining wall itu kan sebenarnya konsepnya kan hampir sama dengan abutment ya untuk teman-teman ya. Kalau misalnya kayak memodelkan abutment gitu kan, kan nanti pengecekan kan mungkin cooling gitu kan, sliding, apa tuh, bearing capacity, kemudian apa lagi tuh. Ya itulah kira-kira pengecekannya itu. Nah kalau misalnya di Plaxis ini memang saya belum menemukan untuk yang namanya safety factor sliding atau apa itu nggak ada. Jadi kalau menurut saya sih kalau ketemu di Plaxis ini langsung untuk safety factor yang sifatnya global. Misalnya misalnya seperti ini ya. Misalnya tadi tuh misalnya seperti ini. Ya ini kan kalau misalnya kita lihat safety faktornya ya, ini kan bentuknya seperti ini. Nah ini bidang sliding ini nih. Ini lebih safety factor. Jadi nanti biasanya ditanya berapa safety factor timbunan ini? Ya ini. Ya tadi yang nilai sekitar 1,5 itu. Jadi kalau misalnya untuk hitung sliding, terus overturning gitu kan, itu memang nggak ada. Kalau setahu saya di plastis ini nggak ada. Mungkin nanti bisa dihitung pakai manual atau mungkin menggunakan software yang lain gitu. Tapi nanti kalau dengan adanya plastis ini, ya dengan adanya plastis ini, kita tuh misalnya dicontohkan di sini kita ada mengeluarkan gaya-gaya dalam ya. Nah, misal ini kan tadi kebetulan di sini ada struktur yang berbentuk plat. Nah, dari sini nanti itu bisa keluar gaya-gaya dalamnya nih. Ini kan ada axial force. Nah, ini besarnya sekian.
Kemudian ada namanya lateral force, gitu kan. Kemudian di sini nanti ada namanya bending moment. Jadi ini nih angka-angka ini nih biasanya yang nanti bisa digunakan sebagai pengecekan nanti eh, namanya apa nih? Struktur ini. Kalau misalnya ini kan struktur plat. Nah, kalau misalnya struktur platnya ini berupa retaining wall misal atau sheet pile, sampai teman-teman itu mau bikin jalan tapi harus diperkuat dengan sheet pile lerengnya itu. Nah, itu juga bisa dimodelkan dengan ini. Jadi nanti akan muncul gaya-gaya dalam itu dari hasil analisa ini. Jadi nanti tinggal dibandingkan antara bending moment kapasitas yang ada di struktur itu, yang misalnya kalau sheet pile itu kan dikeluarkan oleh vendor ya, itu kan ada ketentuan bending momennya berapa. Nanti bisa dicek di sini, kira-kira kalau dengan pemodelan seperti itu bending moment yang terjadi berapa. Tinggal nanti dibandingin dengan hasil analisa dengan kapasitas izinnya itu, momen cracknya itu. Nah, nanti kalau misalnya ternyata hasil analisa praksis ini momen cracknya lebih besar, berarti ada kemungkinan eh, sheet pile bisa pecah di lapangan karena untuk menahan beban itu. Kalau inputnya benar kan kayak gitu. Sekali lagi memang inputnya yang harus benar. Seperti itu. Ada lagi nanti misal teman-teman itu kan misal melakukan timbunan gitu kan. Taruhlah ini timbunan misal gitu. Terus dikasih tiang pancang di sini. Di sini bisa juga untuk memodelkan tiang pancang. Nah, ini tadi memang kebetulan yang tadi agak error ya. Nah, ini bisa juga di sini untuk memodelkan tiang pancang nih. Jadi tinggal ini, kemudian kita klik yang embedded throw. Kita misal contoh new gitu kan. Nah, ini nanti modulus elastisitas dari tiang pancang itu berapa? Kemudian ini apa? Berat jenis, ya, iya berat jenis. Kemudian ini masukkan diameter, ya kan? Misalnya diameter 500 mili gitu kan, berarti kan 0,5 ya. Nah, dia muncul sendiri nanti luasan sama inersianya itu muncul. Nah, L spacing ini adalah eh, jarak tiang pancang ke arah dalam. Jadi kalau misalnya di gambar ini kan kita bisa lihat ya. Misal di sini ada tiang pancang, di sini ada tiang panjang misal kayak gitu. Kalau tiang pancangnya di sini kan bisa terdefinisi jaraknya berapa kan? Nah, ini yang maksudnya jaraknya itu yang jarak ke dalam sana, jarak antara ke dalam sana. Jadi gitu. Jadi nanti kalau sudah seperti itu, nah ini tinggal masukkan nanti kapasitasnya nih. Ini kapasitas ini skin frictionnya nih. N N sama apa nih? Star sama N. Jadi kalau misalnya tiang pancang itu kan sampai ke dalam motor tertentu kan dia kan antara selimut betonnya itu kan ketemu sampai ke bawah itu namanya skin friction kan. Baru nanti yang bagian ujungnya itu namanya ujung tahanan ujung. Jadi ada kapasitas tiang panjang itu ada dua, ada yang end bearing sama skin friction. Nah, yang ini itu adalah skin frictionnya nih. Skin friction pada elevasi paling atas sama skin friction pada elevasi paling bawah. Atau kalau misalnya mau ya tinggal dirata-ratain kira-kira berapa input aja sama gitu. Itu satunya. Dan yang ini adalah end bearing. End bearing adalah kapasitas tahanan ujung dari tiang panjang. Nah, nanti tinggal dimodelkan ya kan. Misal misal nih ya, ini coba ini misalnya saya save as dulu aja. Save as aja dulu ya. Saya taruh di misal di sini. Nah, misal nih ya, misal kita kita mau pakai yang panjang gitu. Kita definisikan dulu deh. Misal gitu kan, misal PC file D 500 misal gitu kan. Ini modulusnya itu hmm, misalnya 4 berapa ya? 4 juta kali. Agak lupa-lupa juga nih. Misal segitu ya. Ini 24 misal. Kemudian ini A, D 300, D 500, 0,5. L spacing ini termasukkan misalnya per 4 meter gitu. Skin frictionnya ini misalnya 50
ton gitu kan. Berarti 500 kilonewton. Juga 500. N bearingnya taruhlah mungkin kecil ya. Ini salah nih bukan. Salah ngisi. Ini tadi yang 500. N bearingnya kita anggap juga 500. Nah, ini tuh tinggal begini aja nanti. Kita klik ini. Pakai embedded file row. Misal nih sini, di sini. Ini. Tinggal kita tarik aja. Nah, ini. Jadi misalnya ini seolah-olah nih kan kalau misalnya ini bisa diasumsikan ya, bisa diasumsikan sebagai beban kendaraan kalau mau, atau beban pondasi, atau mungkin di sini ada struktur bangunan di atas misalnya, bangunan gedung gitu kan di atas bisa. Jadi ini posisinya ada plate di sini kan. Nah, ini nanti tinggal di posisi state construction ini yang oh, ini harus di mesh ya. Setiap perubahan ini, setiap perubahan ada penambahan atau pengurangan gambar di sini atau struktur itu harus di mesh ulang ya. Kalau nggak dia nggak mau nanti. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba nah, ini nanti kita aktifkan ini. Oke ya, kalau sudah kayak gitu, coba kita run. Jadi ini tuh berlaku umum ya. Kalau untuk tiang pancang ini tuh dia berlaku umum. Jadi apa aja bisa. Jadi ini pas kebetulan contohnya jalan ya udah misalnya ini jalannya dikasih pancang misalnya gitu. Kita nunggu running aja. Nah kita lihat dengan adanya dikasih pancang, bagaimana dengan insertive faktor? Naik kan, jadi tadi 1,5 sekian kan, sekarang jadi 1,7. Yang ini juga sama. Nah sekarang kalau misal kita mau cek misalnya gitu kan, berapakah gaya yang terjadi pada tiang pancang sama deformasinya? Tinggal klik ini, output dulu, pilih salah satu lah, misalnya kita mau di posisi sudah terkonsolidasi 90% gitu kan. Nah ini tuh berapa penurunan tiang pancangnya nih? Nih, bisa kita lihat ini. Deformation, total displacement. Nah, ini seperti ini total displacementnya tuh. Ini total. Kalau misalnya mau ke arah X, ya tinggal klik ini. Berarti perilakunya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian arahnya turun. Kemudian kita bisa cek juga untuk axial force. Ini adalah gaya-gayanya. Shear force. Kemudian bending moment. Nah, bending moment ini yang biasanya dicek terhadap kapasitas yang panjang yang keluaran dari vendor-vendor. Kira-kira begitu. Dan ini berlaku ya, misalnya teman-teman nanti itu memodelkan seperti fondasi struktur misalnya gitu kan, ya tinggal di atasnya dikasih plat, kemudian dikasih tiang pancang sesuai desain, kasih beban di atasnya sesuai dengan eh, hitungan teman-teman atau mungkin dari posisi ya pembebanan yang udah dihitung lah, kira-kira begitu. Ada pertanyaan kira-kira teman-teman?
Ada pertanyaan kira-kira? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin waktunya saya kembalikan ke eh, moderator ya. Silakan. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Muflihuddin SCMT selaku pemateri yang telah mengisi acara pelatihan penggunaan software Flexsys V20 dalam penyelesaian kasus geoteknik terhadap bangunan gedung, jalan, dan jembatan. Untuk sesi dokumentasi kepada peserta pelatihan diharapkan untuk on kamera. Baik, untuk yang slide pertama, dalam hitungan 1, 2, baik untuk yang slide 2, dalam hitungan 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga dalam hitungan 1, 2, 3. Hadirin sekalian, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebelum menutup acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Saya, Nuzila Bunga Impian, mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf apabila ada salah dalam tutur, kata, maupun perbuatan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.